Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Anak-anak seluruh santri, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah kita memulai kajian kita Tafsir Al-Jalalain ya, Tafsir Jalalain. Tafsir yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di seluruh dunia ya. Seluruh dunia, terutama di Indonesia, di pondok-pondok pesantren tafsir ini dibaca. Insyaallah kita akan membaca, mempelajari tafsir ini sampai khatam. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, taufik ya, sehingga kita dapat mendalami, mempelajari tafsir Al-Quranul Karim dan secara khusus lagi tafsir Al-Jalalain. Mungkin 3 tahun ya, kalau bisa kita tamatkan 3 tahun, berarti santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Junaid insyaallah akan mengikuti kajian ini selama 6 tahun 2 kali khatam ya. Rojulan sekarang kelas 9 ya, kelas 9. Berarti ada peluang insyaallah akan ikut mengkhatamkan 1 kali nanti. Ya rojulan ya, insyaallah ya. Demikian juga dengan teman-temannya yang kelas 9. Yang kelas 7, Hasbin, Azam ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ikut mengkhatamkan 2 kali nanti ya. Karena baru kelas 7 kan. Sampai kelas 12 insyaallah di Al-Junaid. Itu luar biasa ya. Kalau bisa kita mengkhatamkan tafsir ini, belajar 2 kali. Tafsir Al-Jalalain silakan dibuka. Kita lihat dulu kulit luar lah. Tafsirul Jalalain lil Imamain Al-Jalilain Jalaluddin Muhammadun bunu Ahmada bani Muhammadin Al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman banu Abi Bakrin As-Suyuti. Berarti ada 2 orang yang bernama Jalaluddin. Jalaluddin ini laqab ya. Apa itu laqab? Nah, apa? Faisal? Gelar ya. Panggilan. Ada laqab. Selain laqab apa lagi panggilan itu? Apa lagi? Nisbah. Abu Bakrin, kunyah. Ya. Ada laqab, ada kunyah. Bedanya apa, Pangeran? Antara laqab dengan kunyah. Kalau kunyah pakai Abu Bakrin ya. Ummu Salamah ya. Jadi kalau mengguna lapas Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Kalau panggilannya itu tidak pakai Abu, tidak pakai Ummu, berarti namanya apa tadi namanya, Hasbin? Kalau tidak pakai Abu dan Ummu, apa nama istilahnya tadi? Gelar itu bahasa kampungnya, itu bahasa kampung Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya apa tadi? Apa tadi? Azam. Apa tadi yang dibilang Bang Faisal? Laqab. Itu ingat ya. Jangan lupa lagi tuh. Jalaluddin. Ketika beliau lahir, apakah namanya Jalaluddin? Bukan ya?
Bukan. Namanya siapa kalau gitu? Muhammad. Jadi waktu diberi nama dia, yang memberi nama itu samaituka bil ismillazi sammakallah Muhammad. Gitu. Waktu itu belum ada nama Jalaluddin itu. Paham? Yang satu lagi siapa nama aslinya? Abdurrahman. Gitu juga. Begitu juga ya. Yang memberi nama itu. Samaituka bil ismillazi sammakallah Abdurrahman. Aku beri namamu dengan nama yang telah diberikan oleh Allah, ya, yaitu Abdurrahman, yaitu Muhammad. Jadi namanya waktu lahir diberikan Muhammad, yang satu lagi namanya Abdurrahman. Itulah nama asli. Kalau kalian di sini semua masih nama asli kan? Iya kan? Ada di sini nama panggilan. Ada panggilan-panggilan antara kalian ya? Iya. Lakob. Dias. Mana Dias? Dias. Orang kalau tengok nama aslinya bingung itu. Namanya siapa? Diyaur Rahman. Iya kan? Namanya Diyaur Rahman. Dari mana apanya itu rumusnya menjadi Dias kan? Rupanya itu lakob, panggilan dia. Dia paham. Kalau Ahmad, siapa kalian panggil Ahmad? Ahmad juga ya, berarti nama kecilnya, ya, paham ya? Laqab, kunyah, nama asli ya. Alhamdulillah. Jadi penulis tafsir ini dua orang ulama besar. Yang pertama namanya Muhammad bin Ahmad. Yang kedua namanya Abdurrahman bin Abi Bakrin. Apa hubungan antara keduanya? Siapa bisa ceritakan? Siapa bisa jawab? Apa hubungan antara Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dengan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti? Apa hubungan mereka? Apa paman dengan keponakan, kakek dengan atu, atau apa? Apa? Antara guru dengan murid. Kalau di Indonesia antara kiai dengan santri. Ya, antara syekh dengan talib. Siapa di sini yang syekhnya, yang gurunya? Jalaluddin Al-Mahalli. Yang santrinya Jalaluddin As-Suyuti. Coba lihat dulu di dalam. Di situ ada kalimatun nasir, ya, pengantar penerbit ya, artinya ya, pengantar penerbit. Kemudian ada lagi at-ta'rifu bihadat tafsiri wa tariqatu muallifaihi fi. Pengenalan tafsir Al-Jalalain dan metode dua penyusunnya dalam menyusun tafsir Al-Jalalain. Terus halaman 7 ya. Tarjamatul Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Tarjamah di sini bukan terjemah maksudnya ya. Biografi ringkas ya. Riwayat ringkas Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian halaman 8 Tarjamatul Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Riwayat ringkas Imam Jalaluddin As-Suyuti. Coba lihat itu yang Jalaluddin Al-Mahalli. Di situ ada tahun masa hidupnya ya. Iya.
Lahir tahun berapa itu? Tahun berapa lahirnya Hijriah? 791. Sekarang tahun berapa? 1445. Coba kurangkan itu. 1445 kurang 791. Berapa itu? Jangan lama-lama kali. Berapa tahun? Sudah? Aupa? Belum? Tak ada yang cari? Ya Allah. Pangeran? Jangan diserahkan sama teman. Semua sama-sama nyerahkan, akhirnya nggak ada yang cari. Yang satu di hatinya biar dia yang hitung. Satu biar dia yang hitung. Biar dia yang, tak ada yang hitung. Ya Allah. 754 tahun yang silam. Baru atau sudah lama itu? Fahri? Udah lama ya. Kakek kita aja entah di mana waktu itu ya. Jangankan kita ya. Kalau tahun Masehinya 1389, ya tahun 1389. Belum ada Pekanbaru ya. Apa jangankan Indonesia ya. Pekanbaru belum ada lagi. Wali Songo pun belum lagi ya. Tapi Islam sudah ada ya. Insya Allah sudah ada ya. Karena Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad pertama ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Islam sudah sampai ke Nusantara. Sampai di mana itu? Dekat kampungnya Yudi. Mana Yudi? Kampungnya mana? Apa nama kampungnya? Nama kampungnya Singkil. Singkil dengan Barus jauh. Jauh. Tapi masih lebih dekat dibanding ke Pekanbaru ya. Iya. Singkil itu masuk Aceh, iya. Iya Yudi. Tapi udah dekat dengan perbatasan Sumatera Utara, iya. Kemudian Barus. Barus itu kalau dari sini lewat Sibolga lagi ya. Iya kan? Iya. Ada yang pernah ke sana? Nggak pernah. Nggak pernah, belum ada yang pernah ke sana ya? Sama. Di Barus itu ada titik nol namanya. Iya, ingat. Diresmikan oleh siapa tuh? Joko? Hebat ya. Udah lama Indonesia merdeka, beliau yang menentukan di mana titik nol masuk Islam itu di mana pertama kali. Luar biasa itu, sejarah itu. Padahal beliau presiden kesekian ya. Titik nolnya di Barus itu. Artinya apa? Islam itu bermula dari Barus. Datang dari Timur Tengah ke Barus. Paham? Sehingga disebut namanya titik nol di situ. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Bukan hanya di Sumatera ya, termasuk Jawa, termasuk Semenanjung Malaysia, termasuk Brunei. Ya. Itu Islam itu pertama di Barus. Itu ya. Dan itu sudah masuk pada abad ke-1 Hijriyah. Sedangkan Jalaluddin Al-Mahalli ini tadi sudah kita lihat lahirnya di akhir abad ke berapa? Akhir abad ke-9 nih. Hah?
791. Abad keberapa tuh? Abad ke-8. Ya. Berarti jauh ya. Sesudah Islam ada di Nusantara baru lahir penulis tafsir Al-Jalalain. Kemudian lihat lagi ke kulit luarnya itu Tafsirul Jalalain. Itu ya. Tapi waktu tafsir ini ditulis kira-kira tafsir apa namanya? Hah? Tafsirul Qur'anil Azim. Itu lihat di kulit dalam itu. Wa huwa Tafsirul Jalalain. Jadi namanya sebetulnya bukan Tafsir Al-Jalalain. Itu belakangan nama itu ya. Paham? Paham ya? Jadi ketika Imam Al-Mahalli menulis, apa dibuatnya namanya? Tafsir Al-Jalalain. Belum ada lahir apanya. Santrinya belum lahir lagi. Abdurrahman As-Suyuti itu belum lahir waktu itu. Apa mungkin dibuatnya namanya itu Tafsir Jalalain? Enggak mungkin lah ya. Ya harus tahu kita ya penamaannya dia. Jadi aslinya Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsir Al-Quran yang agung. Nah, belakangan baru lebih dikenal dengan Tafsir Al-Jalalain. Itu lama itu. Ya, lama. Setelah jadi baru lebih dikenal dengan Tafsir Al-Jalalain. Baik. Kemudian Imam Al-Mahalli punya santri namanya Abdurrahman As-Suyuti. Ini santrinya sangat cemerlang ya. Kalau sekarang kalau kuliah dia mungkin lulusnya itu summa cum laude ya. Ya. Cemerlang, sangat cemerlang, bukan lagi cemerlang, sangat cemerlang. Mumtaz ya. Ketika coba dicek itu. Ya. Dicek dulu lahir Imam As-Suyuti. As-Suyuti lahirnya 849 Hijriyah. Ya. Wafatnya Imam Al-Mahalli tahun 864 Hijriyah. Coba dikurangi itu. Lahir dikurang wafat. Lahir As-Suyuti dikurang wafat Al-Mahalli. Berapa itu? 15? Iya. Hah? Betul ya semua? Artinya apa? Ketika wafat Imam Al-Mahalli, beliau punya santri yang umur 15 tahun. Aupa sudah 15 tahun. Hampir kan? Kelas 9 ya. Kelas 9. Ahmad berapa umur? Lama kali menjawabnya. Berapa? Hampir 15. Ya. Kalau umur Nabi ditanya berpikir, iyalah, ini umur dia sendiri. Masih berpikir dia jawabnya. Berarti ya, kalau istilah sekarang itu, Abdurrahman As-Suyuti itu kira-kira tingkat apa itu? SD atau SMP atau sanawiyah? Sanawiyah kan? Belum aliyah lagi. Atau mungkin aliyah baru kelas 10, kelas 1 aliyah. Berarti kira-kira sedang di mana Abdurrahman As-Suyuti itu ketika wafatnya Imam Al-Mahalli? Sedang santri betul kan? Paham? Paham? Sedang santri betul itu. Macam kalian inilah. Lagi sedang mondok, bukan santri yang sudah tamat ini. Ketika Imam Al-Mahalli wafat, Abdurrahman As-Suyuti itu belum imam dipanggil ya, masih santri. Dan betul-betul masih sedang di pondok itu. Di Ma'had. Lalu beliau berazam ya, suatu waktu beliau akan melanjutkan
tafsir yang ditulis oleh imamnya, oleh gurunya. Coba lihat. Tafsir pertama kali ditulis oleh Imam Al-Mahalli. Dari mana dimulainya? Imam Al-Mahalli. Bagaimana? Dari mana Imam Al-Mahalli? Bagaimana? Aufa. Coba kita lihat halaman 6. Coba lihat halaman 6 itu. Halaman 6. At-ta'rifu bihadza tafsiri wa tariqatu muallifaihi fihi. Pengenalan tafsir ini dan metode dua orang penyusunnya dalam menyusun tafsir ini. Sabaqa an qulna innahu istaraka fi hajat tafsiril imamanil jalilan Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Telah kami katakan di atas sebelumnya bahwasanya bergabung dalam menulis tafsir ini dua imam yang agung. Siapa itu? Yang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua namanya Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Fal Jalalul Mahalli fassarul juz' alladhi fassarahu bi'ibaratin mujaz muharrarah fi ghayatil husni wa nihayatid diqqah. Wal Jalalus Suyuti tabi'uhu ala zalika walam yatawassa' li'annahu iltazama bi an yutimmal kitaba ala namtil ladzi jara alaihi al-Jalalud Mahalli kama awdaha huwa dzalika fi muqaddimatihi. Wa 'alal jumlati As-Suyuti qad nahaja fi tafsiri manhajil Mahalli min dzikri ma yufhamu min kalamillahi ta'ala. Wal i'timadi ala arjahil aqwali wa i'rabi ma yuhtaju ilayhi wa tanbihi ala al-qira'atil mukhtalifatil mashhura ala wajhin latifin wa ta'birin wajizin wa tarkit tatwil bizikri aqwali ghairi mardiyatin wa ariba mahalluha kutubul arabiyyati.
Sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Masih ingat? Ini dulu pernah kita baca. Masih ingat? Aufa? Ada dobitnya? Nggak ada deh. Udah ganti tafsirnya. Nah, lihat ya. Fal Jalalul Mahalli, maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli fassaral juz' alladhi fassarahu, dia menafsirkan bagian yang dia tafsirkan. Masih ingat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari mana ke mana yang beliau tulis? Itu di pengantar penerbit ada ya? Pengantar penerbit. Coba lihat di pengantar penerbit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun nasir. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi khairil umam. Amma ba'du. Di situ ada agak di tengah dia. Ya. Bada al-Jalalul Mahalli. Baris ke di alinea kedua, baris keempat di ujung. Nampak? Nampak ya? Bada al-Jalalul Mahalli fi tafsirihi min awali suratil Kahfi ila suratin Nas wa fassarul Fatihah. Nah itu ya. Nih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memulai tafsirnya dari awal surat apa? Surat Al-Kahfi. Jadi beliau tidak mulai dari Al-Baqarah ya. Sampai surat An-Nas, sampai akhir. Wa fassarul Fatihah. Dan beliau juga menafsirkan surat Al-Fatihah. Kalau begitu, yang belum ditafsirkannya dari mana ke mana itu? Surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi Al-Baqarah sampai akhir Al-Isra belum sempat ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli tafsirnya. Beliau pun tu'uffiya, diwafatkan ya. Kira-kira tahun wafatnya itu apa langsung Imam Asyuyuti melanjutkan tafsirnya itu tuh? Kira-kira. Ayo, abiyat. Kira-kira lah ini, kira-kira walaupun kita tak tahu informasi yang apa, yang nyata ya, tapi kan bisa kita kira-kira ya. Kira-kira apa langsung ditulisnya itu tahun itu? Abiyat. Hah? Tidak mungkin lah. Ya, karena beliau baru berusia 15 tahun. Baru kelas 9 istilah sekarang ya. Masa nulis tafsir yang sehebat ini ya? Hah? Umur baru 15 tahun, baru kelas 9 istilah sekarang. Walaupun sudah hebat sebetulnya, ya. Karena ulama-ulama tempo dulu itu ya umur kurang lebih 10 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Tapi kita menduga lah, kuat dugaan kita belum lah ya, belum, masih belajar beliau itu ya. Itu ya. Walamma aradal bada'a bi suratil Baqarah ikhtarahu Allah ta'ala li jiwarihi duna ayyukmilahu. Masyaallah ya. Walamma aradal bada', manakala dia bermaksud memulai bi suratil Baqarah, menulis surat Al-Baqarah. Sudah selesai tadi sampai surat An-Nas. Beliau udah bersiap-siap akan melanjutkan ke awal lagi surat Al-Baqarah. Ikhtarahu Allah Ta'ala li jiwarihi, maka Allah memilih Imam Al-Mahalli untuk bersamanya. Berarti apa? Dipanggil ya. Masih ingat? Dipanggil ya. Nabi Ibrahim itu
waktu datang malaikat maut, ya, mau mencabut ruhnya, beliau nggak mau ya. Masa seseorang membunuh kekasihnya, temannya, Khalil. Apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah, iya kan? Khalilullah. Khalil itu apa? Teman ya, sahabat. Luar biasa ya. Itu kata Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada siapa tadi? Azam. Malaikat maut. Kira-kira nanti ya, kalau malaikat maut datang baik-baik, Azam, aku cabut ruh kamu. Kira-kira apa? Apalah kata Azam kepada malaikat maut. Jadi ini datang malaikat maut itu menghadap kepada Nabi Ibrahim ini. Lalu beliau sebelum cabut tidak langsung cabut saja. Oh, ini kekasih Allah, masa mencabut aja kan? Tentu minta izin dulu kan? Paham? Minta izin dulu lah. Ini yang mau dicabut bukan orang sembarangan. Ini kekasih Allah yang mau dicabutin. Makanya malaikat maut itu siapa namanya? Hah? Israel. Maka Israel minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, kalau kita di pondok kiai katanya kan, syekh, ustaz. Tapi karena ini mohon izin ya Nabi Allah. Ada apa? Saya diperintahkan mau cabut nyawa Tuhan. Waduh. Nabi Ibrahim bilang, sampaikan kepada Allah. Masa ngaku saya itu temannya, masa mau dibunuh juga teman? Keterlaluan ya gitu ya. Bahasa kitanya sampai hati kira-kira. Fahri berteman dengan Azam ya? Sampai hati membunuhnya. Hah? Jangan pun membunuhnya, menjewer telinganya pun mau nangis Fahri itu. Ya. Pernah dijewernya Azam? Pernah? Enggak kan? Enggak mau dia itu. Kenapa? Teman. Jangankan membunuh ya. Jelas ya? Kita punya temannya itu baik. Kalau jumpa, yang kita lakukan pertama, tampar mulutnya. Enggak lah ya. Ya. Peluklah. Lama tak jumpa, peluklah ya. Ini malaikat Israel lapor, ya Nabi Allah, ini pesan dari Allah, saya diperintahkan mau cabut nyawa Tuhan. Wah, kata Nabi Ibrahim, sampaikan dulu kepada Allah. Kok macam itu sama teman? Sama teman kok main bunuh-bunuhan, ya kan? Tadi manusia aja tadi Fahri, manusia jangankan membunuh Azam tadi, menjewernya pun nggak sampai hati dia kan? Ini kok main bunuh-bunuhan. Pergi lagi Israel ya. Pergi Israel. Lapor lagi. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada Allah. Kok sampai hati sama teman sendiri, Khalil. Saya kan Khalilnya, temannya. Kok mau dibunuhnya saya? Nah, kata Allah kepada Israel, pergilah sampaikan kepada dia. Masa teman mau menjemput nggak mau dijemput? Ya. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi kalau nanti suatu waktu Fahri sudah tinggal di satu kota ya, lalu punya Mercedes ya, jaraknya 30 km dari kota tempat Azam, disuruhnya supir ya, dengan pakai Mercedes jemput Syekh Al-Muqri Azam. Wah, itu ya betul kan? Maka kembali lagi Israel itu menghadap lagi. Ya Nabi Allah, pesan dari Allah, sampaikan kepada Nabi Allah. Masa mau dijemput teman nggak mau? Teman apa namanya itu? Dah kalau begitu cabut dah. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini tadi
Imam Al-Mahalli itu sebetulnya beliau mau menuntaskan tafsirnya, ya. Tapi walamma aradal bada'a bi suratil Baqarah ikhtarahu Allah Ta'ala li jiwarihi duna ayyukmilahu. Allah memilih Imam Al-Mahalli itu untuk datang kepadanya. Makanya orang yang meninggal itu kembali ila rafiqil a'la. Kan ruh itu naik, ya. Ruh orang yang meninggal itu, kalau orang yang beriman itu dikawal oleh banyak malaikat. Mulai dari sakaratul maut itu sudah dikawal oleh malaikat. Turun banyak malaikat dan ruh itu naik ke atas dikawal sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rob, sampai ke Aras, sampai ke depan Al-Kursi, sampai bersama dengan Allah. Paham? Paham, ya? Maka Allah memilihnya, mewafatkannya bukan duna ayyuk milahu, bukan menyempurnakan tafsirnya, ya. Wa fassarul Jalalus Suyuti min awal Baqarah ila akhir suratil Isra. Sedangkan Imam As-Suyuti menafsirkan min awalil Baqarah, dari awal surat Al-Baqarah ila akhir suratil Isra, sampai ke akhir surat Al-Isra. Waliza du'iya hadzal tafsiru tafsirul Jalalain nisbatan ila muallifaihil jalilain. Waliza, dan karena ini, waliza itu apa artinya? Dan karena ini, karena apa tadi? Ininya itu apa maksudnya? Karena apa tadi, Yudi? Karena Imam Al-Mahalli menulis dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas ditambah dengan surat Al-Fatihah. Imam As-Suyuti menulis dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Berarti dua orang Jalaluddin yang menulisnya. Waliza, karena itu, karena alasan itu, karena alasan ini, du'iya, maka diberi nama hadzal tafsiru, tafsir ini, kitab tafsir ini, tafsir al-Jalalain, namanya tafsir al-Jalalain. Nisbatan, karena dinisbahkan, ila muallifaihi, kepada dua orang penyusunnya, al-Jalilain, yang agung. Jadi dua-duanya agung, ya. Muhammad bin Ahmad dengan Abdurrahman, ya. Muhammad As-Suyuti dan Muhammad Al-Mahalli dan Abdurrahman As-Suyuti. Jadi itu ceritanya, ya. Padahal dua imam ini memberi nama tafsirnya bukan tafsir Al-Jalalain tadi. Tafsir apa tadi? Saja. Tafsirul Qur'anil Azim. Berarti belakangan, ya. Belakangan, maka dipanggil waliza du'iya. Du'iya itu dipanggil, ya. Dipanggil. Ada orang dipanggil si Battoh. Tahu Battoh? Battoh itu apa artinya? Itik. Itik itu laju apa pelan? Pelan, ya. Pelan jalannya. Maka orang-orang manggil dia si Itik. Ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Ada dipanggil dengan pedang Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Yang manggil pedang Allah siapa? Rasulullah.
Iya, Saifullah ya. Saifullah. Kira-kira pedang Allah itu bisa patah mati, patahlah pedang masa mati kan? Bisa patah kira-kira? Enggak. Makanya Khalid itu enggak mati-mati tuh. Oh ya? Walaupun seluruh tubuhnya sudah pernah luka ya, tapi enggak mati-mati. Ya pedang Allah ya. Pedang Allah. Nah. Jadi penamaan itu ada sebabnya ya. Ada sebabnya. Belakangan sehingga lebih dikenal dengan tafsir Al-Jalalain. Jadi hari ini ya, alhamdulillah kita bisa memulai majelis pertama ya, pertemuan pertama, kajian pertama terhadap kitab tafsir Al-Jalalain. Baru kulitnya ya yang kita bahas ya. Baru namanya saja nih. Tafsirul Jalalain ya. Siapa penulisnya? Coba Wapik, siapa penulisnya tadi namanya? Nama aslinya. Muhammad bin Ahmad Mahalli. Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Terus? Abdurrahman As-Suyuti. Abdurrahman As-Suyuti. Apa hubungan antara dua penulis ini? Coba Rizky. Antara guru dengan murid. Yang mana yang guru? Siapa yang guru? Jalaluddin Al-Mahalli. Siapa yang santrinya? Jalaluddin As-Suyuti. Kapan hidupnya Jalaluddin As-Suyuti? Abad ke 8 sampai 9. Betul? Iya. Iya. Abad 9 atau abad ke 8? As-Suyuti. 9 sampai 10. Ya. Waktu gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat, berapa usia santrinya yang bernama Abdurrahman As-Suyuti? Dias 15 tahun ya. Kemudian gurunya sebagai penyusun yang pertama ya, berapa surat yang ditulis oleh sang guru? Coba lihat, hitung. Cepat. Jangan lama-lama. Al-Quran berapa semua? 114 ya. Terus Al-Baqarah sampai Al-Isra berapa surat? Berapa surat itu? 16 kan? Karena dikurangi Al-Fatihah kan? Janganlah lama-lama berhitung ya. Berapa surat? 16. Kalau gitu kurangilah 114 dikurang 16. Berapa? 98. Hah? 98. Berapa? 98. Betul tuh? Iya. Enggak salah lagi. Iya. Berarti yang ditulis tafsirnya oleh Imam Al-Mahalli berapa surat? 98 surat ya. Itu suratnya ya. Terus kalau juznya hitungannya berapa juz itu? Coba dihitung. 15. Ya. Karena Al-Isra itu juz berapa? Hah? Juz 15. Iya. Awal 15 atau pertengahan? Awal. Kalau begitu berapa juz yang ditulisnya? Hah? Kalau dimulai dimulai Al-Kahfi tadi ya, mulai Al-Kahfi. Tapi ya 15 ya, alhamdulillah ya, 15 juz ya, 15 juz. Jadi separuh-separuh ya, separuh-separuh. Baik itu saja ya, itu saja alhamdulillah.
kajian kita pada hari ini, hari yang penuh berkah ya. Kita mengambil berkah tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Aufa ya. Aufa baca doanya. Ya, silakan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة. آمين. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يسر ولا تعسر وأنت الميسر يا معين يا منير يا ناصر يا خير الناصرين. آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.